Mobil listrik sering disebut sebagai penyelamat lingkungan, pahlawan tanpa emisi di jalan raya. Tapi, apakah klaim ini 100% benar? Apakah mobil listrik benar-benar sehijau yang kita bayangkan? Yuk, kita bedah bersama dari awal sampai akhir, dari pabrik hingga tempat pembuangan. Pertama, mari kita lihat proses produksinya. Ini adalah bagian yang paling sering jadi sorotan. Untuk membuat satu mobil listrik, kita butuh baterai lithium-ion yang besar. Nah, bahan baku utama baterai ini, seperti lithium, kobalt, dan nikel, harus ditambang dari perut bumi. Proses penambangan ini, sayangnya, seringkali tidak ramah lingkungan. Penambangan besar-besaran bisa merusak lanskap, mencemari air tanah, dan menghabiskan banyak sekali energi. Di beberapa negara, kondisi kerja di tambang-tambang ini juga menjadi perhatian serius. Jadi, sebelum mobil listrik pertama kali menyentuh aspal, jejak karbonnya sudah cukup signifikan, bahkan bisa lebih tinggi daripada mobil bensin biasa pada tahap ini. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan. Lalu, bagaimana saat mobil listrik digunakan sehari-hari? Disinilah keunggulan utamanya muncul. Mobil listrik tidak punya knalpot, artinya tidak ada emisi gas buang langsung yang keluar saat kita menyetir. Ini adalah kemenangan besar untuk kualitas udara di perkotaan. Bayangkan jalanan yang padat tanpa asap hitam pekat dan bau menyengat. Polusi udara lokal bisa berkurang drastis, yang artinya lebih sedikit penyakit pernapasan dan lingkungan hidup yang lebih sehat bagi kita semua. Inilah alasan utama mengapa banyak pemerintah mendorong adopsi mobil listrik. Tapi, ada tapinya. Mobil listrik butuh listrik untuk berjalan, dan listrik itu harus datang dari suatu tempat. Dari mana sumber listrik untuk mengisi daya mobil Anda? Kalau listriknya berasal dari pembangkit listrik tenaga surya, angin, atau air, maka mobil Anda benar-benar berjalan dengan energi bersih. Namun, di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara. Jadi, saat Anda mengisi daya mobil listrik Anda, secara tidak langsung Anda masih berkontribusi pada emisi karbon di pembangkit listrik. Emisinya memang tidak keluar dari knalpot mobil Anda, tapi berpindah ke cerobong asap di tempat lain. Tentu saja, seiring dengan semakin banyaknya sumber energi terbarukan yang dibangun, keuntungan ini akan semakin besar. Efisiensi pembangkit listrik skala besar juga seringkali lebih baik daripada jutaan mesin pembakaran kecil di mobil konvensional. Sekarang, mari kita bicara tentang akhir hayat sebuah mobil listrik. Apa yang terjadi pada baterainya setelah masa pakainya habis? Biasanya sekitar 8-15 tahun. Ini adalah tantangan besar lainnya. Membuang baterai lithium-ion begitu saja sangat berbahaya bagi lingkungan karena bisa melepaskan logam berat beracun. Untungnya, industri daur ulang baterai sedang berkembang pesat. Baterai bekas bisa dibongkar untuk diambil kembali bahan-bahan berharganya seperti lithium, kobalt, dan nikel. Proses ini jauh lebih hemat energi dan ramah lingkungan daripada menambang bahan baru. Selain didaur ulang, baterai bekas mobil listrik juga bisa mendapatkan kehidupan kedua. Mereka bisa digunakan sebagai sistem penyimpanan energi stasioner, misalnya untuk menyimpan energi dari panel surya di rumah atau menstabilkan jaringan listrik. Jadi, meskipun ada tantangan, sudah ada solusi yang menjanjikan untuk mengatasi masalah limbah baterai. Selain baterai, komponen mobil listrik lainnya mirip dengan mobil biasa. Ada baja, aluminium, plastik, dan karet. Proses daur ulang untuk komponen-komponen ini sudah cukup mapan. Jadi, dari sisi ini, tidak banyak perbedaan signifikan antara mobil listrik dan mobil konvensional. Jadi, setelah mempertimbangkan semua ini, apa kesimpulannya? Apakah mobil listrik benar-benar ramah lingkungan? Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Lebih tepatnya, tergantung dan cenderung iya, terutama dalam jangka panjang. Mobil listrik punya jejak karbon awal yang lebih tinggi saat produksi, terutama karena baterainya. Namun, seiring waktu penggunaan, keunggulannya dalam hal emisi nol di jalan raya mulai mengambil alih. Total emisi sepanjang siklus hidupnya, dari produksi hingga pembuangan, pada akhirnya bisa jauh lebih rendah daripada mobil bensin, apalagi jika listrik untuk pengisian dayanya berasal dari sumber terbarukan. Kita harus melihat mobil listrik bukan sebagai solusi ajaib yang sempurna, tapi sebagai sebuah langkah penting ke arah yang benar. Ini adalah bagian dari transisi energi yang lebih besar. Seiring teknologi baterai menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, proses daur ulang menjadi lebih canggih, dan jaringan listrik kita menjadi lebih hijau,
maka keuntungan lingkungan dari mobil listrik akan terus bertambah. Sebagai konsumen, kita juga bisa berperan, memilih untuk mengisi daya di luar jam puncak, mendukung kebijakan energi terbarukan, dan merawat mobil kita agar tahan lama adalah cara-cara kita bisa memaksimalkan dampak positifnya. Pada akhirnya, perdebatan tentang mobil listrik ini sangat kompleks. Tidak ada jawaban hitam putih, tapi dengan memahami semua sisi ceritanya, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak dan mendorong industri otomotif serta pemerintah untuk terus berinovasi menuju masa depan transportasi yang benar-benar berkelanjutan. Dunia otomotif sedang berubah, dan mobil listrik adalah pemeran utamanya, meskipun perannya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan perspektif baru buat kalian semua. Apa pendapatmu tentang mobil listrik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.